Masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir. Memasuki masa tenang sejak 11 Februari kemarin, sejumlah aktivitas kampanye pun resmi dihentikan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menghimbau para peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga kampanye APK secara mandiri pada saat masa tenang pemilu 2024. Anggota Bawaslu Loli Suhenti menambahkan, jika para peserta pemilu tidak menurunkan APK-nya selama masa tenang, maka ditertibkan Satpol PP dan akan didaur ulang atau dimusnahkan. Himbauan sudah kami sampaikan kepada seluruh peserta pemilu karena sangat baik jika partai sendiri yang menurunkan, siapa tahu kan masih akan digunakan misalnya bendera partai karena tahapan pilkada itu beririsan, maka kalau partai yang menurunkan tentu akan bisa dimanfaatkan. Berbeda ceritanya kalau yang diturunkan lalu teman-teman Satpol PP dengan Bawaslu, maka kami tidak bisa memberikan jaminan misalnya bahwa alat peraga yang diturunkan itu dalam kondisi baik karena prosesnya sesungguhnya harusnya kami lakukan secara mandiri. Penertiban APK misalnya di Jakarta Timur, petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan alat peraga kampanye yang berada di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ratusan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk yang berada di sepanjang pagar trotoar langsung ditertibkan petugas. Sejauh ini kita belum menemukan kesulitan karena alat cukup memadai, personel juga lumayan aktif, artinya semua bau-bau membersihkan APK. Di Depok, Jawa Barat, penertiban APK di masa tenang kampanye juga dilakukan Bawaslu Kota Depok bersama petugas gabungan. Penurunan alat peraga kampanye secara serentak dilakukan di 11 kecamatan Kota Depok. Penertiban APK tak hanya dilakukan secara manual oleh petugas gabungan, di Kabupaten Pandeglang, Banten, petugas melakukan penertiban alat peraga kampanye dengan menggunakan alat berat kren. Selain untuk mempercepat penertiban APK, kren juga digunakan untuk menjangkau alat peraga kampanye yang terpasang di billboard atau di tempat ketinggian. Kami tentu saja melibatkan 20 kecamatan dan juga dibantu oleh kepolisian dan juga Satpol PP, bersama juga dengan Dishub. Karena kan untuk penyedia kren ini untuk penertiban yang posisinya di tempat-tempat yang susah dijangkau, ini membutuhkan kren dan ini disediakan oleh Dishub. Tepat pukul 00 11 Februari 2024, masa tenang untuk pemilu mulai diberlakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Masa tenang adalah masa sebelum hari pencoblosan tiba. Saat masa tenang, peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye pemilu dalam bentuk apapun. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, masa tenang pemilu sudah berlangsung sejak kemarin tanggal 11 Februari hingga besok 13 Februari mendatang. Lalu bagaimana masa tenang ini menjadi waktu yang kemudian tepat untuk para warga menentukan pilihannya? Apa saja larangan agar pemilu ini berjalan dengan damai? Kita akan bahas dalam dialog di Sapa Pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ketiganya melalui sambungan daring sudah ada Koordinator Komite Pemilih Indonesia Pak Jerry Sumampau yang nanti akan bergabung. Kemudian dan juga ada Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 yang sudah bergabung. Sudah ada Pak Arief Budiman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arief. Selamat pagi Mbak. Ya, dan juga nanti juga akan menyusul, insya Allah ada anggota Bawaslu, ada Pak Puadi yang nanti akan menyusul dengan Pak Jerry Sumampau ya, Pak Arief. Pak Arief, ini kita berdua dulu nih, nggak apa-apa lah ya nanti. Ya. Ini kan masa tenang sudah dilakukan sejak kemarin ya, tanggal 11 sampai nanti besok tanggal 13 Februari. Dari sepengetahuan Anda sebagai pimpinan atau ketua KPU periode 2017 hingga 2021, bagaimana kemudian masa tenang ini kita harus menyikapinya, terutama bagi warga dan juga penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu, Pak Arief? Ya, memang stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu kan banyak ya. Ada peserta pemilunya, ada penyelenggaranya, ada pemilihnya, kemudian ada aparatnya. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam masa tenang? Ya, pertama tentu kalau bagi peserta pemilu mereka akan konsolidasi. Semua kerja-kerja mereka kan sudah selesai dilakukan ya. Kampanye, kemudian pengenalan citra diri, visi misi, semuanya sudah dilakukan pada masyarakat pemilih. Maka biasanya pada masa tenang ini ya kami himbau mereka untuk tidak lagi melakukan kegiatan kampanye atau yang berbau kampanye, nah, supaya semuanya bisa tenang gitu ya. Nah, bagi penyelenggara pemilu, mereka sebelum masa tenang pasti akan disibukkan dengan
berbagai macam tahapan kegiatan, mulai dari melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara, kemudian menyelenggarakan berbagai macam kegiatan bersama peserta pemilu, termasuk yang paling banyak kegiatan terakhir adalah distribusi logistik. Nah, masa tenang ini akan menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu atas apa yang sudah mereka kerjakan dan atas apa yang masih perlu dituntaskan. Nah, biasanya 3 hari terakhir distribusi logistik itu sudah tiba di kecamatannya, tinggal meneruskan dari kecamatan ke desa kelurahan, lalu ke TPS-TPS. Karena menurut ketentuan undang-undang, 1 hari sebelum hari pemungutan suara, logistik harus sudah tiba di TPS. Nah, perhatikan mudah-mudahan ya dalam 3 hari ini tidak ada kejadian luar biasa. Misalnya bencana alam, kebakaran, banjir, tanah longsor, yang itu bisa mengganggu distribusi logistik. Atau bukan hanya mengganggu distribusi logistiknya, sangat mungkin juga bisa merusak logistiknya. Misalnya logistik yang sudah tersimpan bagus, mau digunakan tapi terkena banjir misalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh teman-teman KPU. Karena kalau terjadi sesuatu, rasa-rasanya waktunya sudah sangat mepet. Ya, bisa-bisa tidak cukup waktu untuk melakukan penggantian logistiknya. Nah, bagi pemilih sekarang, apa yang harus dilakukan pemilih? Nah, pemilih sekarang waktunya untuk apa? Merenungi, meresapi apa yang sudah mereka dengar, apa yang mereka lihat dari penyampaian visi misi para peserta pemilu, dari pengenalan-pengenalan yang sudah dilakukan oleh peserta pemilu. Lalu dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, silakan Anda tentukan pilihan Anda, mana yang terbaik pemimpin bagi Anda untuk 5 tahun ke depan. Ya. Jadi ini waktunya, dan jangan lupa, jangan sampai nanti masa tenang justru Anda tenang-tenang saja, lalu pergi liburan, lalu tanggal 14 April lupa. Baru bingung ya mau pilih yang mana gitu ya. Nah, lupa dan bahkan tidak datang ke TPS gitu. Oke, nah ini tadi yang menarik juga adalah soal pendistribusian logistik. Ini yang kemudian bisa dikatakan justru di masa tenang ini bisa menjadi masa krusial, khususnya untuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Tadi Pak Arief mengatakan jangan sampai kemudian ada kejadian luar biasa seperti kebakaran, bencana alam, bahkan banjir. Nah, kita memflashback kemarin itu ada kejadian tanggul jebol kalau tidak salah di wilayah Jawa Tengah, Pak Arief. Nah, itu bagaimana plan B-nya akan seperti apa, skenarionya akan seperti apa? Karena tadi kan Anda mengatakan ini sudah mepet sekali waktunya, sudah bisa dikatakan injury time. Ya, pertama cek dulu logistiknya. Ya, logistiknya masih aman atau tidak. Kedua, cek lokasinya. Lokasinya masih bisa digunakan sebagai tempat pemungutan suara atau tidak, ya. Bukan hanya sebagai tempat mendirikan TPS untuk pemungutan suara, tetapi sebagai tempat yang mudah diakses oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai area sekitarnya banjir misalnya, kemudian di tengah-tengahnya tempat mendirikan TPS aman, tapi kan pemilih susah untuk datang ke sana, aksesnya. Nah, padahal prinsip mendirikan TPS itu pertama, dia harus dekat kepada pemilih. Jadi nggak boleh mendirikan TPS di tempat yang jauh dari tempat pemilih gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah diakses. Jalannya tidak naik turun, kemudian tidak terkepung banjir, gitu-gitu. Jadi mudah diakses dan dia tidak jauh dari pemilih. Itu prinsip mendirikan TPS itu. Oke, Pak Arief, kita juga sudah bergabung ini dengan anggota Bawaslu, ada Pak Puadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Puadi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Iya, ada Pak Arief juga melalui sambungan Zoom ya Pak Puadi. Pak Puadi, ini kita menyambung dialog kita tadi. Ini soal bagaimana menyikapi masa tenang. Kalau tadi dari pihak KPU sendiri begitu ya, Pak Arief Budiman selaku Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 menjadi apa ya, masa tenang bisa menjadi masa krusial, utamanya untuk bagi penyelenggara pemilu, karena disitulah kemudian KPU harus
bisa dikatakan ngebut lah untuk pendistribusian logistik, jangan sampai ada kejadian luar biasa. Nah, kalau Bawaslu sendiri menyikapinya seperti apa? Betulkah kemudian masa ini justru menjadi masa yang krusial, masa tenang ini, Pak Puadi? Pertama saya perlu sampaikan memang masa tenang ini masa di mana tidak boleh ada aktivitas ya kaitannya dengan kampanye yang pertama. Nah, sebagai bagian dari tahapan pemilu, kemudian juga masuk dengan tahapan pemungutan suara, ini kan merupakan tahapan yang saya kira sangat krusial yang menentukan masa depan bangsa ya. Sehingga Bawaslu berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ini juga berlangsung tanpa ada gangguan, tanpa ada kecurangan. Kemudian juga jajaran pengawas pemilu terus melakukan persiapan, kemudian juga berkoordinasi menentukan satu strategi pengawasan berdasarkan tentunya kaitannya dengan potensi kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu. Dimulai pada masa tenang ini, Bawaslu mengkonsolidasikan kekuatan melalui apel siaga pengawasan. Kita sudah melakukan apel juga kemarin di seluruh daerah untuk melakukan patroli pengawasan, terutama untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan di masa tenang dan di masa pasca pemungutan suara. Demikian. Pak Puadi, ini kan yang kemudian menarik juga untuk kita simak adalah bagaimana alat peraga kampanye sudah mulai diturunkan, dicopot, bahkan di jalan-jalan protokol ibu kota, MT Haryono, Gatot Subroto yang tadi saya lewati memang sudah bersih. Nah, saya ingin bertanya, apakah kemudian APK ini kewajibannya sebenarnya yang menurunkannya adalah partai politik, peserta pemilu, ataukah kemudian justru menjadi tugasnya Satpol PP dan juga Bawaslu sebenarnya? Ya, memang kita sudah menghimbau ya kepada peserta pemilu untuk menurunkan, dan kemudian juga satu sisi juga kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP ya untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye, karena memang memastikan bahwa hari tenang itu ya sudah tidak ada hari di mana tidak ada aktivitas kaitannya dengan kampanye, dan ini sudah dilakukan di seluruh daerah ya se-Indonesia untuk bisa memastikan bahwa alat peraga kampanye sudah tidak terpasang lagi di hari tenang, yaitu 11, 12, dan 13. Dari catatan Bawaslu sendiri seperti apa dari Bawaslu Pusat? Apakah sudah ada catatan kecurangan atau seperti apa selama 2 hari masa tenang ini, Pak Puadi? Pelanggaran? Ya, kalau berkaitan tentang pelanggaran ya, selama tahapan berjalan ya, kita menghitung selama tahapan berjalan, Bawaslu kan telah melakukan penegakan hukum pemilu secara konsisten dan bertanggung jawab. Pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran ini, terutama pelanggaran pemilu, dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu melalui temuan sebagai hasil pengawasan pengawas pemilu dan melalui laporan masyarakat. Nah, peserta pemilu, nah ini yang sebagaimana diatur merujuk ke ketentuan Undang-Undang 7 2017 di pasal 454 ini, siapa-siapa saja berhak untuk melaporkan pada masyarakat, warga negara Indonesia, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Berdasarkan data per 24 Januari 2024, Bawaslu setidaknya telah menangani dugaan pelanggaran pemilu sebanyak ada 1.236 kasus, kemudian yang terdiri dari 848 laporan dan ada 388 temuan. Nah, hasil penanganan terhadap laporan atau temuan ini 347 sebagai pelanggaran, kemudian ada 112 dalam proses penanganan dan ada 226 bukan pelanggaran.
Nah, ini masuk di BRIK, ada jenis-jenis pelanggarannya lagi nih, Mbak. Ada pelanggaran administrasi, kemudian ada 55, kemudian ada 14 pelanggaran pidana pemilu, dan ada juga 211 pelanggaran kaitannya dengan kode etik, dan ada 70 pelanggaran hukum lainnya. Jadi ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu, kemudian kita teruskan dan itu dieksekusi langsung oleh lembaga lain yang kaitannya dengan pelanggaran hukum lainnya. Demikian. Jadi ada ratusan begitu ya, tadi Anda sebutkan kalau tidak salah 347 pelanggaran begitu ya. Nah, Pak Puadi, Pak Arief Budiman, kita juga sudah bergabung ini Koordinator Komite Pemilih Indonesia, sudah ada Pak Jerry Sumampau. Selamat pagi Pak Jerry. Ya, selamat pagi. Pagi Mas Arief, pagi Mas Puadi. Pagi Bang Ya. Jerry. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana dari sisi KPU, kemudian Bawaslu soal pelanggaran dan masa tenang ini. Nah, kalau dari Pak Jerry sendiri, ini bagaimana kemudian di masa tenang ini menurut Anda apa yang harus betul-betul diperhatikan khususnya bagi kita pemilih begitu? Iya, saya kira yang pertama kalau bagi kita sebagai pemilih itu, sekarang itu kan masa distribusi formulir C6 ya, C pemberitahuan itu. Dan saya kira sekarang itu banyak yang dipertanyakan masyarakat. Tapi yang lebih penting begini sebetulnya, berkaitan dengan hari H itu, ada perubahan regulasi KPU yang saya kira kalau ini nggak disosialisasikan dan diketahui oleh masyarakat, berpotensi untuk mengurangi partisipasi ya. Karena gini, PKPU sekarang itu mengatur bahwa orang yang membawa KTP itu harus terdaftar dalam DPK, daftar pemilih khusus. Kalau dulu langsung datang bawa KTP, tidak perlu terdaftar, bisa memilih. Kalau sekarang? Kalau sekarang dia harus masuk DPK, daftar pemilih khusus. Nah, saya kira nggak tahu ya, apakah banyak yang masuk DPK atau orang tahu tentang itu. Tapi yang kedua begini, orang yang menggunakan orang yang ada namanya dalam DPT, kemudian membawa formulir C pemberitahuan itu, tapi kalau tidak membawa identitas, dia nggak boleh memilih. Gitu. Nah, dulu cukup bawa C pemberitahuan, ada dalam DPT, dia bisa memilih. Karena kan sesuai dengan undang-undang, orang yang memilih itu terdaftar dalam DPT. Nah, sekarang KPU itu menggunakan, dia harus bawa KTP atau identitas lain. Nah, bagaimana kalau orang nggak bawa? Dia diperkenankan memilih atau tidak, meskipun namanya ada di DPT. Jadi yang begini-begini ini sesuatu yang baru, dan sekarang jadi banyak pertanyaan orang tentang ini gitu ya. Karena ada sesuatu yang berbeda dari yang dulu, dari yang biasa gitu ya. Jadi yang menggunakan KTP harus DPK, yang terdaftar dalam DPT, dia harus membawa identitas lain. Nah, kalau dia nggak membawa identitas lain, ya kemungkinan nggak bisa diperkenankan untuk memilih ya. Gitu. Itu kan sesuai dengan aturan. Jadi ini satu hal yang menurut saya penting di masa tenang ini. Lalu yang kedua, tadi mungkin sudah disinggung ya, karena kita punya pengalaman traumatik dengan logistik di pemilu sebelumnya, ini juga perlu mendapatkan perhatian, apalagi sekarang ini sedang masa cuacanya kurang oke gitu ya, karena ada banyak hujan, banyak angin. Nah, daerah-daerah tertentu kemungkinan distribusi logistiknya itu akan susah ya. Gitu. Jadi dua hal ini menurut saya penting. Kalau soal atribut dan lain-lain, saya kira hari ini sudah relatif bersih ya. Kemarin Satpol PP dengan teman-teman Bawaslu itu sudah membersihkan, meskipun baru dibersihkan pagi ya. Tapi hari ini saya kira APK itu sudah relatif lebih bersih ya. Nah, yang lain saya kira Mbak, tentu politik uang ya. Politik uang itu sekarang memang sedang berjalan. Kita juga sudah dapat beberapa informasi di lapangan itu sudah terjadi. Tapi itu memang kebiasaan 5 tahunan kita dalam pemilu itu ya, masa tenang memang masa di mana para calon khususnya caleg ya,
itu melakukan negosiasi terakhir dengan pemilih ya. Setelah melakukan mapping, dia lihat kan ini kemungkinannya untuk dapat suara banyak seperti apa. Kalau memang belum, memang itu kemudian yang menjadi motivasi bagi dia untuk kemudian melakukan politik uang. Sudah ada laporan-laporan di beberapa berkaitan dengan itu ya. Ini yang kemudian perlu diperhatikan juga ya dari Bawaslu juga, bagaimana kemudian ada sejumlah kasus begitu ya, temuan yang tadi Pak Jerry katakan soal ketika masa tenang atau dari kemarin sampai tanggal 13 itu juga yang dikhawatirkan adalah soal money politik, dan juga ini tadi yang menarik adalah soal serangan fajar begitu ya. Setiap 5 tahunan pasti aja ada cerita-cerita soal itu. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu bisa menyikapinya dan penindakannya akan seperti apa, kita nanti akan bahas usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.